Akhirnya, tuduhan Javier Tebas terhadap Man City dan PSG tidak terbukti. Dilansir dari The Guardian, Manchester City dan Paris Saint-Germain dipastikan tidak akan menghadapi penyelidikan dari Komisi Eropa, meski sebelumnya dituduh menerima dukungan finansial tidak adil dari negara. Tuduhan tersebut berasal dari Presiden La Liga, Javier Tebas, yang pada Juli tahun 2023 mengajukan pengaduan resmi, menyatakan bahwa kedua klub mendapat keuntungan dari entitas yang terhubung dengan pemerintah Abu Dhabi dan Qatar. Meski kasus ini berpotensi menjadi preseden hukum penting, otoritas Eropa menyatakan bahwa hubungan antara kesepakatan komersial dan subsidi negara belum cukup kuat untuk membuka penyelidikan resmi. Baik City maupun PSG dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa keuangan mereka telah diaudit secara independen serta sesuai regulasi. Pihak klub menilai langkah Javier Tebas sebagai bagian dari kampanye yang bermotif iri terhadap kesuksesan serta kekuatan finansial mereka. Selama menjabat, Tebas dikenal vokal terhadap klub-klub dengan sumber dana besar dan telah memberlakukan aturan ketat di La Liga untuk membatasi belanja berlebihan. Meski proyek City dan PSG kerap dianggap sebagai alat soft power oleh negara asal mereka, otoritas sepak bola dan politik sejauh ini tampak enggan untuk menindak secara hukum, baik karena sensitivitas isu maupun kompleksitas hukumnya. City ingin lepas De Bruyne dengan gelar juara Piala FA. Manchester City ingin melepas Kevin De Bruyne dengan sempurna. Gelar juara Piala FA diincar sebagai kado perpisahan untuk De Bruyne. De Bruyne dan City segera berpisah. Gelandang asal Belgia itu akan hengkang pada akhir musim ini saat kontraknya selesai. Final Piala FA akan jadi kesempatan terakhir De Bruyne untuk meraih trofi bersama City. The Citizens akan menghadapi Crystal Palace pada laga puncak di Stadion Wembley, Sabtu tanggal 17 Mei tahun 2025, malam WIB. Gelandang Man City Mateo Kovacic menyebut De Bruyne pantas dilepas dengan gelar juara. Trofi Piala FA dinilai Kovacic akan jadi penutup yang manis untuk perjalanan De Bruyne di City. Ini akan jadi pertandingan yang emosional dan tidak mudah untuknya. Dia sudah di sini selama bertahun-tahun dan tidak pernah mudah ketika harus ada perubahan dan pergi. Seluruh tim cuma punya satu pemikiran dan itu adalah untuk meraih trofi dan membuat hari itu jadi spesial untuk Kevin. Untuk apa yang sudah dia lakukan, dia pantas pergi seperti seorang juara, yang memang sudah jelas seperti itu. Dia mewakili klub, ada di antara pemain terbaik dalam sejarah klub dan Premier League. Dia seorang figur besar dalam kesuksesan City dan dia akan diingat sebagai salah satu yang terbaik. Prediksi Crystal Palace vs Manchester City tanggal 17 Mei tahun 2025. Crystal Palace dan Manchester City akan bertemu di Wembley pada babak final FA Cup 2024/2025. Pertandingan Piala FA antara Crystal Palace vs Manchester City ini dijadwalkan kick-off Sabtu, tanggal 17 Mei tahun 2025, jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Palace datang membawa harapan besar untuk mengangkat major trofi pertama dalam 120 tahun keberadaan mereka. Di sisi lain, Man City siap menambah koleksi gelar Piala FA mereka menjadi 8 dan menutup musim yang naik turun dengan senyum lebar. Dua tim Premier League ini akan bertarung di bawah lengkungan ikonik Wembley dengan cerita masing-masing. Palace ingin membalikkan nasib buruk di final, sementara Man City mengejar pelipur lara setelah gagal mempertahankan gelar Liga. Man City datang ke Wembley dengan status langganan final domestik. Ini adalah final ketiga Piala FA secara beruntun bagi tim asuhan Josep Guardiola dan total ke-14 sepanjang sejarah mereka. Kini Piala FA menjadi satu-satunya peluang gelar domestik yang tersisa. Prediksi starting 11 Manchester City: Ederson, Nunes, Diaz, Gvardiol, O'Reilly, Kovacic, Bernardo, Doku, De Bruyne, Marmoush, Haaland. Erling Haaland akui musim ini berjalan membosankan bagi Manchester City.
Penyerang andalan Manchester City, Erling Haaland mengakui musim ini jauh dari kata memuaskan, namun menegaskan pentingnya menutup musim dengan kemenangan di final Piala FA melawan Crystal Palace pada Sabtu, tanggal 17 Mei di Wembley. City memulai musim dengan sukses saat mengalahkan Manchester United lewat adu penalti di Community Shield pada bulan Agustus. Namun, konsistensi mereka diuji sepanjang musim. Haaland lalu mengungkap standar tinggi yang telah ditetapkan Manchester City, selain meyakini bahwa Crystal Palace akan memberi perlawanan sengit di final. Musim ini sulit, tidak menyenangkan, kalah dalam banyak pertandingan, membosankan dan tidak menyenangkan. Itulah mengapa kami harus menyelesaikannya dengan baik dan meraih trofi. Mencapai Wembley adalah kebiasaan yang baik dan selalu penting untuk memenangkan trofi. Kami harus berjuang di final Piala FA dan di musim yang mengerikan ini, kami masih berhasil melakukannya, itu sudah cukup. Ketika Anda telah memenangkan 4 gelar liga berturut-turut, jika Anda tidak memenangkan 5 gelar, maka musim ini tidak akan sukses. Itulah standar yang telah kami tetapkan. Kami belum cukup baik di liga tetapi masih berharap untuk lolos ke Liga Champions. Crystal Palace adalah klub yang sangat sulit untuk dilawan. Di Selhurst Park kami bermain imbang dan mereka memulai laga dengan sangat baik di Etihad. Mereka adalah tim yang luar biasa dengan pemain-pemain berkualitas. Erling Haaland puji setinggi langit kualitas Kevin De Bruyne. Erling Haaland memberikan pujian setinggi langit bagi kualitas Kevin De Bruyne menjelang kepergian sang playmaker dari Manchester City di musim panas ini. Duet De Bruyne dan Haaland langsung klop sejak awal. Dalam 2 musim terakhir di Liga Primer, gelandang asal Belgia itu mencatatkan 19 assist untuk Haaland, jumlah yang 9 kali lebih banyak dibandingkan pemain lain yang menjadi rekan setim Haaland di Liga. Menjelang kepergian De Bruyne, Haaland mengenang momen-momen indah bersama sang maestro lapangan tengah, sekaligus menekankan pentingnya fokus menyelesaikan musim dengan hasil terbaik. Sangat menyenangkan bisa bermain dengannya. Kami langsung klik sejak detik pertama. Akan sangat emosional ketika seorang teman baik pergi. Mungkin dia adalah pemain terbaik yang pernah membela City, bahkan salah satu yang terbaik di sejarah Premier League. Dia punya cara unik dalam mengirim bola ke kotak penalti. Banyak gol saya tercipta berkat umpannya, dan beberapa di antaranya bahkan terasa mustahil. Sekarang tugas kami adalah memberikan perpisahan terbaik. Semoga di sisa pertandingan ini, kami bisa membuatnya lebih spesial.